Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Praktikan Laboratorium Sistem Simulasi Komputer akan mempresentasikan dengan tugas kami yang berjudul Analisis Sistem Antrian Teller menggunakan simulasi promodel 7,5. Saya sendiri Fajar Imani Ardanto, nomor EPM 21104. Saya Lempira Drama dengan PM 21 203. Baik, saya dilanjut. Next. Kita masuki bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan dunia industri saat ini sangat pesat, baik industri manufaktur maupun jasa. Berkembangnya dunia industri memberikan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan ini yang menyebabkan persaingan antara pelaku industri. Hal ini tentu menjadi masalah terbesar dalam melihat pangsa pasar dan daya saing perusahaan. Pada kondisi saat seperti ini, menuntut industri perbankan untuk selalu memberikan inovasi terhadap perbankan itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya. Permasalahan yang sering muncul dalam pelayanan perbankan biasanya menemukan nasabah di jalur layanan pada waktu tertentu yang menyebabkan nasabah harus menunggu terlalu lama dan banyak waktu yang terbuang untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Next, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengetahui tingkat utilitas dari setiap fasilitas pelayanan. Dua, bagaimana mengidentifikasi teller yang mengalami antrian saat proses pelayanan di Bank Syariah Mandiri. Tiga, bagaimana solusi yang dapat diatasi dalam permasalahan antrian pada saat proses pelayanan di Bank Syariah Mandiri. Next. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat utilitas dari setiap fasilitas pelayanan. Dua, untuk mengidentifikasi teller yang mengalami antrian saat proses pelayanan di Bank Syariah Mandiri. Tiga, untuk solusi yang dapat diatasi dalam permasalahan antrian pada saat proses pelayanan di Bank Syariah Mandiri. Next. Lanjut ke bab 2 materi. Yang pertama ada antrian. Antrian merupakan bagian dari hidup sehari-hari. Misalnya membeli tiket di bioskop, nabung di bank, bayar belanjaan di kasir, mengirimkan paket, dan sebagainya. Teori antrian adalah studi yang proses menunggu dalam semua variasi yang mungkin. Teori antrian digunakan untuk mengetahui jumlah server optimum yang dapat melayani pelanggan dalam suatu sistem. Next. Sebab kedua adalah teori antrian atau queuing theory, yaitu sebuah teori analisis merupakan bentuk analisis probabilitas. Hasil dari analisis antrian yaitu karakteristik operasional yang merupakan nilai rata-rata dari karakteristik yang menggambarkan kinerja suatu sistem antrian. Next. Selanjutnya ada disiplin antrian yang merupakan aturan di mana para pelanggan dilayani. Aturan pelayanan menurut urutan datangan dapat didasarkan pada yang pertama masuk tanpa keluar atau first in first out. Yang kedua, yang terakhir masuk yang pertama keluar atau last in first out. First out. Tiga, pelayanan dalam urutan acak atau service in random order. Empat, pelayanan berdasarkan prioritas. Elemen dasar model antrian tersebut bergantung pada faktor sebaran datangan, barisan antri, mekanisme pelayanan, waktu pelayanan, dan sumber pelayanan. Next. Selanjutnya ada simulasi, merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memecahkan atau menguraikan persoalan-persoalan dalam kehidupan nyata yang penuh dengan ketidakpastian dengan tidak atau menggunakan model atau metode tertentu dan lebih ditekankan pada pemakaian komputer untuk mendapatkan solusinya. Next. Selanjutnya ada sistem. Sistem sendiri adalah perkumpulan elemen-elemen yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu sistem terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi. Model adalah representasi dari sistem nyata yang disederhanakan. Next. Selanjutnya ada promodel. Promodel, software promodel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Promodel menyediakan beberapa kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua situasi dan dengan kemampuan animasi yang hidup membuat simulasi semakin nyata. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus.
Untuk strategi sendiri, lokasi dan waktu adalah dilakukan pada WT Bank Syariah Mandiri pada bulan April 2020 dari pukul 8 sampai jam 12 siang. Metode penilaian yang dilakukan adalah pengumpulan data dengan cara observasi langsung ke PT Bank Syariah Mandiri, digunakan untuk berdasarkan kebutuhan pengumpulan data setelah mengidentifikasi masalah, terdapat beberapa masalah yang muncul terkait dengan antrian yang ada pada pelayanan. Lalu pengumpulan data, kita menggunakan pengumpulan data studi kasus, staka berupa teori-teori dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah yang ada, dan selanjutnya kita dapat menentukan tujuan penelitian kita berdasarkan studi pustaka. Sedangkan untuk teknik pengumpulan, yaitu dengan cara penelitian lapangan berdasarkan wawancara terhadap narasumber mengenai prosedur sistem antrian yang berlaku dan melakukan pengamatan terhadap sistem antrian yang ada. Lalu yang selanjutnya ada metodologi, yaitu menggunakan rata pelayanan. Pola pelayanan dicirikan oleh waktu pelayanan service time, yakni yang dibutuhkan seorang pelayan untuk melayani seorang pelanggan. Tingkat pelayanan adalah rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani selama periode tertentu. Jadi kita bisa langsung menuju ke software, yaitu pro model dan penerapannya. Jadi di sini pada software, baik, ini adalah layout gambaran dari software pro modelnya. Yang pertama adalah kedatangan nasabah, lalu tempat tunggu, lalu proses pelayanan teller. Jadi di sini saya hanya mensimulasikan pada salah satu hari. Jika di tugas besar ada 2 hari, yaitu Senin 1 dan Rabu 1. Jadi di sini saya hanya mensimulasikan contoh dari gambaran layout dan penerapannya. Seperti processing yang sudah dilakukan menggunakan Excel, menggunakan Express Sheet, lalu kan muncul hasil seperti ini jika di-run. Nah, ini ada entity activity, lalu file arrival, bagi state single, dan location, lalu ada general. Nah, bagi itu sendiri ada replikasi, scheduling time, capacity, total entire, dan average time. Lalu untuk local state single, ada schedule time, ada operation, setup, ideal, waiting, block, dan down. Lalu untuk file arrival, ini adalah total gagal pada setiap prosesnya. Lalu ada di activity, ada current QTE in system, average time, sampai dengan average time block. Baik, bisa lanjut ke PPT. Baik, selanjutnya kita masuki kesimpulan. Yang pertama, pengolahan data dan pembuatan simulasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat utilitas dari setiap spesialitas pelayanan. Waktu dalam sistem dan waktu tunggu adalah dalam sistem. Hasil dari simulasi tersebut dilakukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui sistem antrian yang baik. Dari hasil rata-rata utilitas yang didapatkan berdasarkan penelitian, yaitu dengan 2 loket layanan yang memiliki nilai utilitas di atas 53%, yaitu sebesar 53,41% dan 55,66%. Hal ini dikarenakan tingkat kedatangan yang berfluktuasi secara random dengan lamanya pelayanan yang diberikan, sehingga tingkat pelayanan tersebut sudah terbilang baik. Namun, untuk meningkatkan kembali pelayanan secara optimal, sehingga dilakukan penambahan loket pada pelayanan terel. Next. Baik, sekian pemaparan presentasi tugas besar kelompok 7. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.